Hai minasan, ohayo gozaimasu. Selamat datang kembali di Sehan Sensei ya. Di sini kita akan belajar Minano Nihongo bab 19 ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, bab 19 ini kita belajar perubahan bentuk ta. Ya. Perubahan bentuk ta yang artinya ta di sini mengindikasikan perubahan yang sudah aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya ya. Tetapi dalam bentuk biasa ya. Jadi bentuk biasa dari perubahan masta itu ta ya, seperti itu. Misalkan ikimasta menjadi ita ya. Kita lanjut dulu ya, perubahannya seperti apa. Nah, ini cara perubahan bentuk ta ya. Ubah semua kata kerja golongan 1, 2, 3 ke bentuk T, lalu ubah akhiran bunyi ke vokal A. Ya, seperti itu. Jadi kuncinya itu kalian harus menguasai bentuk T terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan bentuk T-nya masih kesulitan, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu perubahan bentuk T. Apabila sudah ya, ini mudah ya, hanya tinggal mengubah vokal T ke A ya, atau mengubah vokal T ke ta ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh katanya ya. Ini kebetulan yang di sebelah kiri ini, kotak di sebelah kiri ini golongan 1. Sedangkan yang di kanan ini adalah golongan 2 dan golongan 3. Saya gabungkan gak apa-apa ya, karena tidak terlalu jomplang perbedaannya. Oke, seperti yang sudah saya katakan, jadi perubahan bentuk T itu memang lebih enak dari perubahannya bentuk kamus terlebih dahulu ya. Contohnya kau menjadi kate, T-nya diubah ke ta, jadinya kata. Ya. Matsu jadi mate, jadi mata. Ya. Jadi yang diubah itu hanya akhir bunyinya ya. Sukuru, sukute, sukuta. Ya. Yomu, yonde, yonda. Ya. Sinu, sinde, sinda. Yobu, yonde, yonda. Kaku, kaite, kaita. Oyogu, oyoide, oyoida. Nah, di sini kalian jangan sampai merasa rasa kesulitan ya, merasa terintimidasi oleh perubahan ya. Karena di sini yang diubah hanya akhirannya saja, akhir huruf ya. Tidak semuanya seperti itu. Ini golongan 2 ya, taberu, tabete, tabeta ya. Miru, mite, mita. Kuru, kite, kita ya. Suru, site, sita. Seperti itu ya. Silakan dilihat dulu ya. Dilihat baik-baik terlebih dahulu. Apabila sudah mengerti ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini kita akan belajar pola kalimat ta kotoga arimas yang artinya pernah. Ta kotoga arimas, ta kotoga arimas. Jadi kuncinya kalian harus menguasai bentuk ta-nya terlebih dahulu ya. Baru kita lanjut ke pola selanjutnya ya. Artinya pernah. Ingat di sini harus menggunakan bentuk ta ya. Nah, ini contoh kalimatnya nih. Watashi wa nihon ni itta koto ga arimasu ya. Si itta di sini asal katanya dari kata iku ya. Karena iku diubah ke bentuk t menjadi ite, ke bentuk ta menjadi ita. Ite ita. Ya, artinya saya dari depan ke belakang ya. Saya pernah pergi ke Jepang ya. Watashi wa nihon ni itta koto ga arimasu ya. Minasan wa nihon ni itta koto ga arimasu ka? Nah, di situ ada kata tanya ya, ka. Bisa ditambahkan ka di akhir kalimat. Keiki wa sukutta koto ga arimasu. Ya. Pernah yang dari belakang ya, pernah membuat kue ya. Ini dari kata sukuru ya, sukuru, sukute, sukutta. Ya. Yang terakhir ada ramen wo tabeta koto ga arimasu. Pernah makan ramen. Seperti itu. Ai minasan wakarimasu ka? Ai. Mo wakattara sugi no suraido ni ikimashou. Nah, ini adalah pola kalimat selanjutnya ya. Tari, tari, mas. Ya.
Kira-kira pola kalimat apakah ini? Nah, jadi pola kalimat tari, tari mas ya digunakan ketika menambahkan beberapa aktivitas yang terjadi berdasarkan kurun waktu tertentu. Ini hampir mirip dengan T ya, tapi nanti ada perbedaannya ya. Aktivitas yang terjadi bisa jadi tidak beraturan ya. Jadi bisa jadi kalian tuh misalkan di satu hari itu kalian melakukan bersih-bersih ya. Sojistari, egawomitari, hahau tetsudatari. Nah, itu semua itu tidak beraturan ya. Tidak dari awal bikin kalimat sampai akhir kalimat itu teratur, bisa jadi itu ngacak ya. Nanti untuk contoh kalimatnya kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, pola ini hampir mirip dengan bentuk T, tetapi bentuk T itu sifatnya berkelanjutan, teratur dan alami ya. Karena bentuk T ini sudah kita pelajari di awal ya. Biasanya kalau kita ingin membuat watashi no ichinichi keseharianku, biasanya itu menggunakan bentuk T ya. Seperti watashi wa mai asa goji ni okite, gohan wa tabete, mizu wa abite, gakko e ite. Itu semua kan keseharian yang dilakukan ya. Berarti itu sifatnya alami, teratur dan berkelanjutan, seperti itu. Sedangkan bentuk tari-tari itu sifatnya tidak berkelanjutan. Ya, mungkin hanya di satu waktu itu saja dia melakukan seperti itu ya. Tapi mungkin bisa jadi berkelanjutan tetapi sifatnya sementara mungkin kalau bentuk tari-tari sih Mas ya. Sedangkan bentuk T itu sifatnya berkelanjutan, teratur dan alami seperti itu ya. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Nichiyobi ni asagohan wo tabetari saka, oh ini kayaknya harusnya katakan lah ya, saka wo stari tomodachi to asondari shimashita. Di hari Minggu saya makan pagi, bermain sepak bola dan bermain dengan teman ya. Ini maksudnya bisa banyak ya. Ini bisa jadi beraturan, aktivitasnya bisa jadi beraturan, bisa jadi orang ini bermain sepak bola dulu, lalu makan pagi, lalu main dengan teman. Atau bisa jadi main dengan teman, lalu main bola, lalu makan pagi, lalu main bola lagi, lalu bermain dengan teman lagi ya. Jadi sifatnya memang random ya di sini. Atau mungkin bisa jadi si pembicara ini hanya menambahkan 3 aktivitas saja ya. Jadi aktivitas-aktivitas lainnya itu tidak ditambahkan karena hanya sebagai perwakilan saja di hari Minggu dia ngapain nih ya. Seperti itu. Ai minasan wakarimashita ka ya. Ini mungkin sedikit lebih membingungkan ya. Oke, diserapi dulu, dipahami baik-baik ya. Karena ini sebenarnya nggak terlalu sulit jika kalian sudah belajar bentuk tak. Ya. Oke. Nah, ini pola kalimat selanjutnya ya. Narimas ya, naru asal katanya dari kata naru ya, menjadi. Ya. Narimas menjadi. Nah, ini perubahan bentuknya untuk membuat kalimat dengan membuat kalimat dengan menggunakan pola kalimat narimas. Di sini ada kata sifat i, kata sifatna, dan kata benda. Ya, untuk kata sifat i kita harus hapus i-nya ditambah ku narimas. Sedangkan kata sifatna itu kita hapus na-nya tambah ni menjadi narimas ya, jadinya ni narimas. Kata benda ya tambah ni narimas ya. Kata benda di sini terlalu luas ya, mungkin kalau saya bilang kata benda di sini kita anggap sebagai profesi saja ya, pekerjaan. Saya ingin menjadi apa gitu ya. Oke, dilihat dulu. Oke, jadi ini jangan sampai tertukar. Ini sering tertukar ya. Minasan untuk pemula ini sering tertukar. Kata sifat i ada beberapa yang malah menambahkannya menjadi ni narimas, bukan ku narimas ya. Itu keliru. Kata sifat i-nya hilang tambah ku. Ya. Kata sifat na-nya hilang tambah ni. Jadi ini jangan sampai salah ya perubahannya. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Kyo wa dandan atsuku narimas ya.
Kyo wa dandan atsuku narimasu. Ya, ini dari kata atsui. Atsui itu panas, i-nya hilang, tambah ku narimasu. Hari ini menjadi semakin panas. Dandan itu semakin ya, dandan. Dandan wakarimasta, semakin mengerti ya. Itu untuk contoh kata sifat i. Ini untuk kata sifat na, tanakasan wa ima genki ni narimasta ya. Ini genki itu nakeoshi, na-nya hilang, tambah ni narimasta. Tanaka telah menjadi sehat sekarang ya, imanya sensei lupa tambahkan ya. Lalu yang terakhir ada shorai watashi wa sensei ni naritai desu. Nah, di sini emasnya bisa dihilangkan menggunakan pola lain ya, bentuk tai, karena kebetulan mas ini adalah kata kerja. Jadi bisa diubah ke dalam beberapa bentuk lain ya. Di masa depan ya, shorai itu masa depan ya. Saya ingin menjadi guru ya. Ai minasan, shorai nani ni naritai desu ka? Ya. Shorai nani ni naritai desu ka? Ya, di masa depan nanti kalian akan menjadi apa ya. Nah, di sini contohnya saya ingin menjadi guru. Ya, seperti itu. Hai minasan wakarimashita ka? Wakatara sugino suraido ni ikimashou. Oh, beres ya. Saya kira masih ada. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sebenarnya sedikit ya. Cuma yang menjadi fokus kita yang utama ini adalah perubahan bentuk ta ya. Perubahan bentuk ta itu saya ulang lagi. Jadi awalnya diubah dari bentuk T ya. Dalam bentuk T terus vokalnya kita ubah menjadi A semuanya ya. Seperti ini. Ini yang harus menjadi perhatian juga nih. Akhiran mu nubu ya. Ini perubahan bentuk T-nya aja banyak yang salah ya. Harusnya yonde, ini malah yonte ya. Sinde harusnya sinde jadi sinte ya. Jadi untuk mu nubu ini akhirannya ende ya. Ende. Dan ini tidak berubah n-nya ya, yang berubah hanya akhirnya seperti itu ya. Hai, jika kalian sudah mengerti, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Hai, kyou no jugyo wa koko made desu. Hai, sugi no douga wo otonoshimi ni shite kudasai ne. Mata aimashou.